Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 3 kelas HKIC. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua setelah minggu lalu pada tanggal 11 itu saya tidak hadir dengan alasan tertentu, dengan alasan khusus, yaitu karena sampai tanggal 11 kemarin kelas HKIC belum satu pun yang masuk dan daftar di Google Classroom. Saya agak bingung loh, sudah tanggal 11 kok masih belum pada masuk ya. Saya agak bingung. Apakah mau meneruskan perkuliahan atau saya pending dulu. Setelah saya pertimbangkan matang-matang, akhirnya saya putuskan, sudahlah kalau begitu, kelas HKIC tanggal 11 saya liburkan. Saya tidak bisa masuk. Alasannya karena belum satu pun ada mahasiswa HKIC yang masuk di GCF. Padahal itu sangat penting ya, kehadiran gabungnya kalian di GCF itu sangat penting. Karena apa? Ini menyangkut poin penilaian. Karena salah satu yang akan saya nilai itu kan adalah tugas. Dan seperti kalian ketahui, tugas itu ada dan terus saya berikan sampai tugas 7. Bisa diperhatikan, tugas 7. Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa bergabung, belum bergabung, atau belum menyelesaikan urusan administrasi di Pustek Kipat, ya otomatis saya tidak bisa melanjutkan dong. Gimana caranya? Dan itu menyangkut nilai. Jadi kalau kalian tidak bergabung, maka saya tidak bisa melanjutkan. Maka dari itu tanggal 11 kemarin saya tidak bisa hadir. Jadi saya lewatkan saja dulu dah. Saya hanya bisa bilang secepatnya. Dan yang biasa WA saja itu yang biasa tanya, Pak, hari ini ada perkuliahan. Itu tidak ada di hari Senin kemarin. Ya karena mungkin menyadari bahwa belum satu pun yang gabung di GCN. Makanya tidak ada yang WA saya. Ya sudah. Berarti klop sudah antara saya dengan kalian. Ya sudah. Berarti untuk pertemuan kedua baru kita atau baru saya akan laksanakan hari ini di tanggal 18 September 2023. Ya agak mundur ya. Agak susah nih, agak repot. Kenapa? Menurut catatan dari kalender akademik, UTS nanti akan dilaksanakan tanggal 2 Oktober. Berarti kuliah kita hanya menyisakan 1 pekan lagi. Agak repot ini. Sementara perkuliahan baru pertemuan kedua. Sedangkan untuk sebelum UTS itu masih ada 1 sampai 7 pertemuan. Ini harus disiasati. Gimana caranya? Ya sudahlah. Ya nanti akan saya pertimbangkan bagaimananya. Jadi itu ya alasan saya kenapa minggu lalu tidak ada perkuliahan. Dan sekarang saya karena sudah pulang, jadi perkuliahannya dilakukan secara online dan kebetulan online-nya itu saya hanya mengirimkan video ini. Karena saya sedang ada kesibukan lain. Oke baik, semoga bisa dipahami dengan
baik dan maksimal sehingga perkuliahan bisa tetap kita laksanakan walaupun dengan kondisi yang tidak maksimal, tapi insya Allah semua bisa terpenuhi. Oke, baik, sekarang kita akan memasuki materi pertama yaitu tentang apa namanya? Pengertian hukum dan pengertian, tujuan dan hukum pernikahan. Oke, saya langsung ke modul saya. Nah, sudah kelihatan ya? Ini dia pengertian, tujuan dan hukum pernikahan. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan, hanya sekitar apa itu pengertian nikah, apa tujuan nikah dan bagaimana hukum nikah. Oke, saya singkat saja ya. Jadi ada tiga pengertian, pengertian, tujuan dan hukum. Saya akan menjelaskan saja pengertian dan tujuan. Oke, kita langsung ke pengertian. Apa pengertian nikah? Saya ambil langsung dari kompilasi dari hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Bab 1 Pasal 1. Dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi intinya adalah pernikahan itu adalah ikatan atau akad atau sebuah kesepakatan yang dibuat secara lahir dan batin antara laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri. Jadi perkawinan itu hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri. Bukan sebagai orang yang berbeda atau berada di luar ikatan. Karena pernikahan itu ikatan. Dengan tujuan, kenapa mereka berkumpul bersatu? Dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, yang bahagia, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau berdasarkan ajaran agama mereka masing-masing atau apa yang mereka anggap sebagai nilai ketuhanannya. Misalnya dia beragama Islam, maka nilai-nilainya adalah Al-Quran dan Al-Hadis dan segala macam sumber hukum lainnya. Kalau dia agama Kristen, ya ajarannya tentang keimanan kepada Tuhan mereka dan lain sebagainya dan seterusnya. Itulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang memberikan pengertian tentang apa itu nikah atau apa itu perkawinan. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam KHI yang bersumber dari Impres Nomor 1 Tahun 91 di bab 2 pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan menurut Islam adalah pernikahan. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan. Nikah, kawin adalah nikah, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan ghalidhon, akad yang sangat kuat. Kenapa kok disebut akad yang sangat kuat? Ya karena apa? Karena berdampak besar pada kehidupan seseorang. Seseorang ketika belum menikah atau perempuan ketika belum menikah, tanggung jawabnya ada di pundak orang tua. Tetapi ketika seorang laki-laki mengucapkan akad nikah, saya terima nikah dan kawinnya si Siti binti siapa dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai. Kalimatnya sederhana, mudah dibacakan, mudah diingat, mudah dihafalkan. Tetapi itu berdampak besar pada kehidupan seorang perempuan. Artinya seorang suami begitu selesai mengucapkan akad, maka ada akibatnya. Maka dia sebagai laki-laki harus bertanggung jawab sepenuhnya atas hajat hidup sang istri yang menjadi beban tanggung jawabnya. Maka walaupun ucapannya sederhana, saya terima.
atau saya nikahkan, kemudian dijawab saya terima dan seterusnya dengan mahar sekian. Sederhana, simple, remeh, tapi berdampak besar pada kehidupan seseorang. Itulah nikah menurut Islam yang untuk mentaati atau misalkan galiran tadi yang akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah itu dan melaksanakannya merupakan ibadah dan sangat besar pahalanya. Kenapa? Karena dianggap sebagai ibadah. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral dalam Islam. Dan otomatis kesakralannya itu dibalas sebagai ibadah. Nah, itulah nikah menurut kompilasi hukum Islam. Lalu bagaimana nikah menurut referensi kitab atau menurut pandangan para ulama? Kita lihat. Ini saya ambil dari kitab Waba Az-Zuhaili halaman 29, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 29. Ta'rifuz zawaji, pengertian nikah. Lughatan, nikah secara bahasa itu adalah ad-dhammu wal jam'u, berkumpul dan bersatu. Rapat ibaratnya tangan, rapat itu nikah, rapat. Sedangkan menurut syara, wazawaju syar'an, ini ya, wazawaju syar'an akdun yatadammanu ibahatal istimta'i bil mar'ati, yaitu akad, kalau tadi kan ikatan lahir batin, kalau di pengertian nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sedangkan kalau dalam versi Arabnya, nikah itu adalah akad, akdun, yang yatadammanu, yang mengandung dalam akad itu apa? Ibahatal istimta'i, mengandung kebolehan untuk bersenang-senang bil mar'ati, dengan perempuan. Jadi kalau orang sudah melakukan pernikahan, setelah melakukan akad, maka konsekuensinya adalah dia boleh bersenang-senang dengan perempuan yang dijadikan istri, yang menjadi objek atau subjek dari pernikahan lainnya. Itu atau yang ini au huwa akdun, nikah itu adalah akad wada'ahu syari'u, yang ditentukan, yang telah ditentukan oleh asyari. Siapa asyari? Allah atau pembuat syariat atau yang menentukan syariat. Liyufida milkastimta'il mar'ati, milkastimta'il rajuli bil mar'ati, yang memberikan faidah, yang berdampak atau berakibat milkastimta'il rajuli bil mar'ati, munculnya hak untuk bersenang-senangnya laki-laki bil mar'ati, dengan perempuan. Jadi sama kayak tadi. Jadi kalau sudah akad nikah, maka si laki-laki berhak, boleh, disilahkan, monggo kerso, jika ada yang mau bersenang-senang dengan istrinya. Itu bayarannya adalah tanda kutip, bayarannya dari sebuah konsekuensi akad pernikahan. Wahal istimta'il mar'ati birrajuli, dan halalnya bersenang-senangnya perempuan bil rajuli, dengan laki-laki. Jadi kebalikannya. Jadi itu pengertian dari nikah menurut Wahab Az-Zuhaili. Nah, sekarang kita pindah ke tujuan nikah. Apa tujuan nikah? Menurut KHI, pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi sakinah itu menjadi tujuan hidup dari sebuah mahligai pernikahan, dari sebuah bahtera perkawinan. Dan juga selain sakinah, juga mawaddah adalah tujuan dan target seseorang berdua, suami istri, untuk melakukan pernikahan.
Dan yang terakhir adalah rahmah atau kasih sayang. Mawaddah itu cinta, sakinah itu ketenangan. Itulah tujuan dari sebuah pernikahan. Sedangkan menurut Wabah Zuhaili di halaman berapa itu? Halaman berapa? Halaman 31 ya. Oke, sini tidak lihat soalnya ada tanda ini. Oke. Menurut Bapak Zuhaili, tujuan pernikahan itu apa? Kita lihat. Ini dia. Pertama, ifaful mar'i nafsahu wa zaujahu anil wuqu'i fil harami. Menjaga menjaga seseorang. Jadi nikah itu dimaksudkan untuk menjaga seseorang, melindungi seseorang dan pasangannya dari terjerumus ke dalam keharaman. Jadi kalau orang sudah menikah, minimal dia bisa terjaga syahwatnya, terjaga kemaluannya dari berbuat dosa. Kenapa? Sudah ada saluran yang halal. Itu hikmah atau tujuan disyariatkannya nikah. Kedua, hifdun nau'il insani minaz zawali wal inkiradi. Terjaganya spesies manusia dari hancur dan punah. Dari hancur dan punah. Kenapa? Bil injabi wat tawaludi, dengan kelahiran dan beranak. Proses melahirkan. Jadi selain tujuannya untuk menjaga dia dan pasangannya dari dosa, nikah juga digunakan atau berfungsi atau bermanfaat untuk menambah keturunan, melanjutkan keturunan. Wa baqa'un nasli wa hifdun nasabi, sama ini. Menjaga keturunan dan melanggengkan nasab. Yang berikutnya wa iqamatul usrati, dan tegaknya keluarga, allati biha, yang dengan keluarga tadi yatimmu sempurna tanzimul mujtama, sistem sosial masyarakat. Jadi dengan adanya pernikahan maka muncullah keluarga, yang dimana keluarga ini merupakan inti dari sistem sosial. Artinya masyarakat itu ada karena apa? Karena apa? Karena adanya keluarga. Adanya kakak. Gitu. Kalau tidak ada keluarga ya tidak ada masyarakat. Sehingga apa? Dengan adanya keluarga yang saling berkumpul dalam satu sistem sosial, maka wa ijadut ta'awuni baina afrodiha, dan menciptakan sistem tolong menolong di antara sesama anggota masyarakat. Jadi itulah beberapa manfaat tujuan kenapa syariat nikah itu dilakukan, atau kenapa nikah itu disyariatkan dalam Islam. Dan yang terakhir adalah hukum nikah. Nah, untuk hukum nikah ini tadi saya sudah sampaikan. Saya hanya menjelaskan pengertian dan tujuan nikah. Sedangkan untuk hukum nikah ini akan saya jadikan tugas. Ini hukum nikah ini saya hanya sebutkan di sini di kitab Bapak Zuhaili halaman berapa ini? Halaman 31 sampai 32 ini nih. Ada hukum-hukum nikah. Pertama al-fardiyah. Kemudian di halaman berikutnya ada at-tahrim. Kemudian ada al-karohah. Dan ada al-istihbabu awin nadbu fi halatil i'tidali. Nah, ini nanti akan saya jadikan tugas. Oke, tugasnya bagaimana? Perhatikan. Ini dia ya. Sudah kelihatan ya. Oke, bentar. Saya stop.
Ini saya tampilkan lagi. Nah, ini dia ya. Jadi tugasnya adalah terjemah. Tugasnya adalah terjemahkan kitab tadi, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu juz 7 halaman 29 sampai 32 tentang pengertian ini. Pengertian sudah, tujuan sudah, yang belum tadi hukum. Nah, jadi yang diterjemahkan hukumnya. Pengertian tujuan sudah, tidak usah. Yang penting hukumnya. Coba terjemahkan hukumnya. Nanti terlebih dahulu, ini tugasnya individual ya, bukan kelompok ya. Kerjakan dengan aplikasi MS Word. Kemudian batas akhir pengumpulan itu adalah hari Senin tanggal 25 September 2023 jam 08.00. Jadi sebelum tanggal 25 atau sebelum jam 8 tanggal 25 itu tugasnya saya buka. Tetapi kalau sudah mencapai batas tanggal 25 September jam 8 pagi, itu sudah saya tutup. Jadi otomatis kalau kalian mau mengumpulkan tugas di luar jam itu, di luar ketentuan yang sudah saya berikan, maka akan ditolak. Dan kalau sudah ditolak, berarti saya nilai, saya anggap tugasnya tidak dikerjakan. Jadi tolong perhatikan batas akhir pengumpulannya. Hari Senin tanggal 25 September 2023 jam 08.00. Sebab ada itu yang dia malah nyantai. Dia belum mengumpulkan tugas sejak awal. Santai begitu sudah mendekati, oh dia kelabakan. Dulu gimana gimana. Akhirnya apa? Tidak dikumpulkan dan tidak dinilai oleh saya. Makanya tolong dijaga baik-baik. Dan bagi yang kalian yang sinyalnya susah, tolong usahakan kalau mau mengumpulkan tugas, usahakan waktunya jangan terlalu mepet. Ya misalnya kalau sedang ada di rumah, misalnya rumahnya di mana? Cibaliung jauh, jauh dari sinyal misalnya. Ya sudah, cari, datangi tempat yang sinyalnya bagus dan kuat. Datangi sudah. Atau mungkin pas sedang ada di kampus, nah lakukan upaya upload tugas. Dan diperhatikan ya, pada saat mengumpulkan tugas, ingat yang dikumpulkan harus melalui Google Classroom dan melalui tugas, melalui menu postingan tugas. Jangan dikumpulkan di luar tugas. Karena apa? Karena nanti tidak bisa saya nilai. Gimana caranya menilai kalau ternyata tidak ada di tugas? Jadi tolong diingat. Kalau misalnya ada yang terlambat, sudah lewat batas akhir, terus dia mau membuka lewat menu postingan di luar tugas, ya tetap saya tolak, saya tidak mau. Ya tolong disiplinkan kalian dalam aspek pengumpulan tugas, jangan sampai mengumpulkan tugas di luar menu tugas. Apalagi lewat WA, Pak, saya izin mengumpulkan tugas. Oh, saya langsung tolak, saya langsung hapus, saya tidak mau baca itu. Saya tidak mau baca itu juga. Kalau lewat WA tidak mau. Hanya mau jika saya minta kalian sesuai dengan perintah saya lewat Google Classroom pada menu tugas. Ingat ya, ini saya ulang berkali-kali supaya dipahami dengan baik. Ingat sistemnya, ingat mekanisme pengumpulan tugas. Baik, saya kira itu sudah cukup. Dan tolong diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada yang kurang paham, mulai dari pengertian, tujuan, dan hukum nikah, silakan kalian layankan pertanyaannya dengan cara kirimkan atau ketik komentar kalian di kolom postingan dari video ini. Baik yang ada di GCR, tulis pesan, kan bisa. Atau yang ada di channel YouTube saya ini.
Baik, saya kira cukup. Terima kasih dan semoga bisa kalian pahami dengan baik dan bisa membawa manfaat buat kita semua mengenai apa pengertian nikah, tujuan nikah, dan hukum nikah. Baik, terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.